Shalom Bapak Ibu, senang berjumpa kembali melalui video pembelajaran yang saya akan sampaikan mengenai satu materi. Secara khusus saya akan menyampaikan materi mengenai pergulatan hermeneutik Pentakosta. Ada beberapa hal yang saya hendak sampaikan atau jelaskan melalui materi pada hari ini. Saya secara khusus hari ini akan menjelaskan mengenai pergulatan hermeneutik Pentakosta atau biasa seringkali juga disebut dengan hermeneutika Pentakosta atau hermeneutik nematik Bapak Ibu ya. Nah, ini adalah materi pembahasan yang saya akan jelaskan. Yang pertama mengenai Pentecostal reading, yang kedua unsur-unsur penting dari hermeneutika Pentakostal. Nah, di sini saya akan menyampaikan ada 4 unsur. Saya hanya menyebutkan, tidak memberikan penjelasan panjang lebar, karena nanti di materi per era Bapak Ibu akan lebih terlihat lagi ya dari unsur-unsur ini. Tetapi paling tidak beberapa waktu yang lalu saya juga sudah menampilkan unsur yang penting dari hermeneutika Pentakostal. Yang ketiga adalah tinjauan sejarah hermeneutika Pentakostal. Kita akan melihat dinamika perkembangan dari hermeneutika Pentakostal. Kemudian yang keempat, yang terakhir adalah mengembangkan hermeneutika Pentakostal yang unik. Berarti ini sebuah penawaran atau sebuah tawaran yang diajukan Bapak Ibu berkaitan dengan hermeneutika Pentakostal. Di bagian yang pertama, ketika membahas mengenai Pentecostal reading, maka saya memberikan perbedaan atau komparasi antara yang non-Pentakostal dan kaum Pentakostal. Nah, bagi yang non-Pentakostal, Bapak Ibu, dalam hal ini adalah Protestan klasik dan kaum fundamentalis, membaca kitab suci sebagai dokumen pernyataan yang diinspirasikan di masa lalu. Jadi artinya ini adalah dokumen yang ditulis oleh para penulis di masa yang lalu. Kemudian bagi orang Pentakostal atau kaum Pentakostal membaca kitab suci sebagai cerita yang diinspirasikan di masa kini. Jadi bagi kaum Pentakostal itu bukan menempatkan hanya di masa lalu, tetapi ini juga atau ini masih berlaku di masa sekarang. Artinya ada pengulangan atau relevan banget dengan yang sekarang ini. Nah, ini orang Pentakosta sangat menekankan di sini, Bapak Ibu ya. Jadi lebih kepada situasi sekarang atau kontemporernya. Nah, di dalam Pentecostal reading juga ada pergulatannya, Bapak Ibu ya, karena ini menjadi bagian yang cukup penting. Yang pertama, ortodoksi, ini bicara tentang ajaran yang benar, karena kalau kita mau jujur bahwa orang Pentakostal atau kaum Pentakostal punya teologinya dulu, baru ada hermeneutikanya. Makanya tidak heran Bapak Ibu ketika kita belajar hermeneutika Pentakostal nanti di era demi era kita juga melihat itu teologinya juga muncul di bagian eh, di hermeneutikanya itu sendiri. Makanya ini lebih menekankan kepada ajaran yang benar, tetapi juga kita harus juga melihat ortopraksis, artinya tindakan yang benar. Jangan sampai ketika ini bicara tentang sebuah tindakan, jangan sampai ini mengarah ke hal yang subjektif, karena ini juga berdekatan dengan ortopati, artinya ini sikap yang benar. Jadi tiga bagian ini, Bapak Ibu, menjadi bagian penting dari pembacaan orang Pentakostal ya. Jadi ini tidak bisa dilepaskan di dalam membaca teks kitab suci. Jadi ketika membaca itu sama artinya adalah harus melalui proses penafsiran dulu, kemudian bagaimana dibaca atau bagaimana dimaknai ya, seperti itu. Nah, unsur-unsur penting dari hermeneutika Pentakostal ini ada 4 unsur atau ada 4 bagian, Bapak Ibu. Scripture ini bicara tentang kitab suci. Orang Pentakostal itu sangat menghargai tinggi otoritas Alkitab atau kitab suci
Kemudian Holy Spirit ini menjadi penekanan, makanya muncullah istilah nematik. Ini menjadi nama lain atau menjadi bagian dari hermeneutika Pentakosta. Kemudian ini community atau komunitas. Nah, nanti di bagian eh, tinjauan sejarah hermeneutika Pentakosta. Nah, saya akan juga banyak menyoroti tentang community atau komunitasnya. Kemudian adalah experience. Saya pernah menyinggung Bapak Ibu ya yang lalu bicara tentang pengalaman karismatik. Nah, ini yang menjadi cukup penting bagi orang Pentakostal. Nah, saya tidak akan panjang lebarkan Bapak Ibu, tetapi saya akan masuk di bagian berikutnya, yaitu di bagian yang ketiga. Nah, ketika bicara mengenai tinjauan hermetika Pentakosta, Bapak Ibu, maka kita akan berangkat dari asal usulnya. Nah, ini tentu dimulai dari Pentakostalisme klasik. Nah, kita melihat bahwa teologi hermeneutika Pentakostal itu tidak luput atau dimulai semua juga dari sebuah movement atau dari sebuah gerakan. Nah, ini dimulai klasik itu muncul sebagai gerakan restorasionis. Restorasionis ini bicara tentang gerakan yang mengembalikan kembali seperti keadaan semula, khususnya dalam peristiwa Kisah Rasul pasal 2, yang berakar pada berbagai kebangkitan kekudusan pada akhir abad ke-19. Penekanan ini juga tercermin dalam pendekatan hermeneutis komunitas Pentakosta awal. Generasi pertama generasi pertama pembaca cenderung memprioritaskan pesan Alkitab yang literal. Jadi artinya Alkitab itu dibaca secara harafiah atau literal, maka dimaknainya juga sangat literal dan gamblang ya. Alkitab dianggap sebuah buku kebenaran dan fakta yang hanya boleh dipercaya dan diterapkan oleh komunitas. Nah, ini ya Bapak Ibu yang unsur penting salah satunya adalah community atau komunitas. Nah, saya munculkan di bagian ini. Nah, namun menurut Pentakostal, kebenaran kitab suci termasuk manifestasi karunia spiritual, mujizat dan pekerjaan Roh Kudus masih berkelanjutan dalam konteks kontemporer mereka. Tadi ya Bapak Ibu ketika bicara soal Pentecostal reading, memang orang Pentakostal tidak melihat hanya sekedar oh itu masa lalu, tetapi bicara tentang konteks yang sekarang. Artinya itu relevan banget dengan sekarang. Bahkan ada yang lebih apa ya lebih berani lagi mengatakan bahwa apa yang terjadi di dalam peristiwa kisah para rasul itu akan terulang kembali untuk konteks sekarang ini. Nah, ini ya gambarannya Bapak Ibu. Sama seperti yang telah Allah firmankan di masa lalu melalui para penulis Alkitab, Allah terus berbicara melalui kitab suci dan perkataan yang diilhamkan kepada komunitas pada zaman mereka. Zaman mereka itu yang lebih sekarang ini, Bapak Ibu ya. Jadi bukan hanya di zaman Alkitab, tetapi di zaman kontemporer atau zaman sekarang. Leroy Martin ini termasuk salah seorang tokoh Pentakostal. Dia menuliskan bahwa orang-orang Pentakostal awal memandang Alkitab sebagai narasi atau sebagai kisah yang terpadu, yang tunggal dari rencana penebusan Allah. Jadi ini mau tidak mau terkait dengan peristiwa atau agenda penebusan daripada Allah yang pesan utamanya dapat diringkas dalam 5 pilar Injil atau yang dikenal dengan fivefold gospel atau yang dikenal juga sama dengan Injil sepenuh. Nah, bicara tentang fivefold gospel, ini sebenarnya bicara tentang doktrin atau ajaran khas dari orang Pentakostal. Jadi yang pertama bicara tentang Yesus adalah juru selamat. Yang kedua, Yesus adalah penyembuh. Yang ketiga, Yesus adalah pembaptis. Yang keempat, Yesus
adalah pengudus, dan yang kelima, Yesus adalah Raja yang akan datang. Ini berbicara mengenai eskatologis, Bapak Ibu ya. Nah, sebagian besar membaca Alkitab secara naratif sebagai kisah, seolah-olah mereka juga melanjutkan atau menghidupi tindakan para rasul. Jadi sekali lagi, Bapak Ibu, ini bicara tentang bahwa pembacaan orang Pentakosta itu, terutama yang klasik ini, sangat menekankan bahwa peristiwa yang ada di dalam Alkitab itu bisa terulang, khususnya yang ada di Kisah Para Rasul itu terulang kembali sekarang gitu ya. Pembacaan kitab suci tidak terbatas pada maksud penulis sejarah. Jadi tidak hanya bertumpu pada si penulis, tetapi dirohanikan dan dikontekstualisasikan untuk komunitas kontemporer. Jadi balik lagi Bapak Ibu, adalah lebih ditekankan kepada yang sekarang ya, jadi komunitas yang sekarang. Namun seperti yang dipertanyakan oleh beberapa sarjana, hanya karena orang-orang Pentakosta awal menafsirkan kitab suci dengan cara ini, tidak menjadikannya normatif. Normatif itu tidak menjadi patokan bagi komunitas Pentakosta saat ini. Namun, praktik membaca komunitas awal ini menyoroti pandangan tinggi tentang kitab suci yang umumnya merupakan fitur yang konsisten dari Pentakostalisme. Pandangan tinggi itu artinya sangat menghargai, sangat menjunjung di kitab suci yang berotoritas. Jadi ini ya Bapak Ibu yang saya bisa sampaikan di pandangan Alkitabiah yang tinggi dalam Pentakostalisme umumnya didasarkan pada pengalaman mereka tentang roh. Ini yang kita kenal dengan pengalaman karismatik. Nah, ini menjadi juga salah satu unsur penting dari ciri Pentecostal reading, Bapak Ibu ya. Itu berarti bahwa orang-orang Pentakostal membaca Alkitab secara historis. Jadi tidak terlalu memusingkan mengenai si penulis itu dalam arti konteks historisnya. Kemudian dari gramatikalnya tidak terlalu ditekankan di situ. Kenapa? Karena teks dapat diterapkan pada situasi mereka saat ini terlepas dari kesenjangan budaya dan sejarah. Karena kalau bicara tentang historis, maka kita melihat ada gap antara pembaca modern dengan penulis kitab, Bapak Ibu ya. Nah, tapi bagi orang Pentakosta tidak memandang demikian. Namun, tidak seperti fundamentalisme saat itu. Pentakostal terutama tidak membela otoritas dan inspirasi kitab suci berdasarkan asumsi sesationism. Artinya ini satu keyakinan yang mengatakan bahwa karunia-karunia roh yang spektakuler itu sudah tidak lagi berlaku untuk saat ini. Kaum fundamentalis bahwa mengumumkan bahwa inerransi kitab suci yang hanya dapat diambil melalui penafsiran historis. Nah, ini yang tentunya berlawanan atau bertentangan dengan kaum Pentakosta ya, karena ini melalui penafsiran historis dan gramatikal. Bagi orang Pentakosta, Roh Kudus aktif dalam produksi dan pembacaan kitab suci secara kenabian mengilhami komunitas kontemporer dalam penafsirannya. Karena pengalaman karismatik juga ini dialami oleh para nabi yang ada dalam konteks perjanjian lama. Makanya di sini juga dimunculkan ini secara kenabian. Proses ini tidak memerlukan bantuan dari para penafsir atau akademisi profesional. Karena itu yang ahistoris itu, Bapak Ibu ya. Komunitas harus membacanya dan mempercayainya. Karena apa? Karena ini bicara juga tentang pengalaman karismatik ya. Namun, baik Pentakostal maupun fundamentalis memiliki kesamaan pendekatan literaristik terhadap kitab suci.
meskipun dipahami secara berbeda, ya Bapak Ibu. Berbeda dengan higher criticism, karena higher criticism itu sebagai upaya sebagai upaya menelusuri teks berdasarkan latar belakang dari si penulis, kemudian juga kitabnya, dan anggapan anti supranatural yang muncul dalam teologi liberal. Nih ya Bapak Ibu gambarannya. Nah, saya masuk ke dalam bagian mengembangkan hermeneutika Pentakosta yang unik. Jadi yang tinjauan historisnya sudah selesai, Bapak Ibu. Saya tidak panjang lebarkan. Memang ada banyak hal yang bisa dikembangkan lagi ya, tetapi itu cukup panjang sekali. Nah, saya masuk di bagian berikutnya yaitu mengembangkan hermeneutika Pentakostal yang unik. Sementara bagian dari diskusi tentang hermeneutika Pentakosta yang unik telah berfokus pada pemahaman ciri-ciri khas komunitas Pentakostal umumnya. Banyak perdebatan telah berpusat pada penggambaran praktik membaca ideal komunitas. Minat ini terutama mencerminkan perdebatan internal, berarti ini perdebatan di dalam kaum Pentakostal itu sendiri, yang dimainkan dalam konferensi dan jurnal komunitas ilmiah dalam konteks Barat. Nah, Bapak Ibu, saya tidak panjang lebarkan karena ini penjelasannya cukup panjang. Nah, saya munculkan ada tokoh di sini yaitu Gordon Fee, Bapak Ibu, dan ada tokoh yang lainnya. Gordon Fee telah menekankan perlunya membaca perlunya pembaca Pentakosta untuk terlibat dalam penafsiran yang bertanggung jawab untuk menghindari interpretasi yang berlebihan. Jadi ini eh, dari orang Pentakosta sendiri karena ada perdebatan di dalam melihat bahwa pembacaan model klasik itu sudah mulai harus ditinggalkan, tetapi mulai mengarah ke arah yang akademis. Jadi yang ahistoris sudah akan mengarah kepada yang historis. Nah, ini Gordon Fee mencoba untuk membuka gambaran yang lama itu sebaiknya dipoles lagi supaya mengarah kepada perubahan atau pembaharuan agar apa? Agar penafsiran yang dimunculkan atau yang dilakukan itu jauh lebih bertanggung jawab sehingga dalam membacanya pun akan jauh lebih bertanggung jawab juga. Jadi tidak lagi hanya literal yang sifatnya akan sangat subjektif, apalagi disertai dengan pengalaman karismatik. Nah, Gordon Fee telah berargumen untuk menggunakan metode kritis historis. Nah, jadi sudah mulai mengarahkan ke yang sifatnya akademis, Bapak Ibu, yang menempatkan membutuhkan dan niat kepenulisan sebagai hal yang krusial. Demikian pula Robert Menzies berpendapat bahwa tujuan utama hermeneutika adalah upaya membangun makna historis. Jadi ini akan berlawanan dengan yang klasik. Kalau yang klasik lebih ke arah hard historis, sekarang diarahkan kepada makna yang historis. Jadi artinya yang klasik itu lebih melihat adalah teks Alkitab, teks kitab suci, dan pembaca. Tetapi sekarang mulai lebih bukan hanya melihat kepada teks Alkitab dan pembaca, tetapi di balik atau behind the text itu juga yang penting untuk dikeluarkan atau untuk digali. Nah, demikian pula Robert Menzies berpendapat bahwa tujuan utama hermeneutika adalah upaya membangun makna historis, yaitu makna yang ditemukan dalam apa yang disediakan oleh teks yang sebenarnya dalam hal kata-kata, tata bahasa, dan genre. Genre itu bicara tentang jenis teks atau jenis sastra yang ada di dalam Alkitab. Kita tahu bahwa jenis sastra yang di dalam Alkitab itu sangat beragam, baik yang ada di dalam Perjanjian Lama maupun yang ada di Perjanjian Baru. Nah, ini sudah lebih diarahkan ke akademis untuk merekonstruksi kemungkinan niat penulis atau editornya. Dengan kata lain, coba lihat maksud si penulis itu apa ketika menuliskan teksnya. Nah, tentu akan dibantu
dengan pendekatan-pendekatan yang mengungkapkan tentang konteks historisnya, bahasanya, maupun konteks sastra atau genrenya. Menses bertanya, jika kita kehilangan artinya dari sebuah teks dari tambahan sejarahnya, bagaimana kita akan mengevaluasi berbagai dan bahkan interpretasi yang kontradiktif? Bagaimana kita akan menjaga ideologi dan prasangka kita sendiri agar tidak melenyapkan teks? Meskipun ini adalah pertanyaan yang sah, ini menimbulkan masalah yang lebih luas tentang apa yang membuat pembaca valid atau tidak valid. Dan yang penting, siapa yang memutuskan hal-hal seperti itu. Jadi, ketika di bagian Robert Menzies mengembangkan lagi dari apa yang disampaikan oleh Gordon V, justru ini juga menimbulkan polemik, Bapak Ibu. Karena ternyata tidak mudah ya memberikan sebuah pendekatan baru, tidak lagi menekankan tentang historis tetapi lebih kepada historis. Ini pun menjadi persoalan baru ya Bapak Ibu, ternyata tidak mudah untuk mengubah sesuatu yang lama. Sementara pencarian untuk rekonstruksi sejarah teks-teks Alkitab dapat membatasi maknanya dan kualitas teks yang dinamis. Mungkin juga memberikan beberapa pelindungan penting untuk sarjana Pentakosta yang perlu dipertimbangkan. Nah, jadi ini adalah bagian yang juga untuk melihat polemik-polemik yang mungkin ditimbulkan dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Robert Menzies. Banyak pendukung yang berpihak pada pendekatan kritik historis adalah ragu dalam menceraikan atau memisahkan teks Alkitab dari konteks sejarahnya karena melekatnya relativisasi dan subjektivitas. Nah, kembali lagi Bapak Ibu, ini subjektivitas ini memang menjadi tantangan tersendiri bagi kaum Pentakosta di dalam membaca kitab suci, ya, yang ekstrim dari makna yang mungkin dihasilkannya. Tentu ini akan bisa berlawanan dengan pesan atau makna dari si penulis teks itu sendiri. Namun dominasi dan ketergantungan pada metodologi kritis historis ini telah banyak dikritik dalam perdebatan intrapentakostal. Beberapa di antaranya ada Ellington Bridge John telah mengemukakan kritik mereka atas nama postmodernitas. Mulai lagi ada polemik atau persoalan yang baru, Bapak Ibu, menyerukan penekanan yang lebih besar pada peran komunitas pembaca. Nah, ini kembali ditekankan pentingnya komunitas pembaca ya, karena inilah yang memiliki peran besar di dalam memaknai teks ya. Seperti yang lainnya, ada Thomas dan Gray telah memposisikan bahwa pendekatan Injili tidak konsisten dengan Pentakostalisme. Dan untuk membatasi pertemuan pembaca dengan teks kependekatan historis yang rasional, bertentangan dengan pentingnya iluminasi nematik. Nah, sekali lagi, kembali lagi Bapak Ibu, kalau iluminasi nematik artinya Roh Kudus yang memberikan penerangan. Yang mengiluminasi itu berarti peran Roh Kudus yang memberikan penerangan kepada pembaca yang dihargai oleh komunitas Pentakostal. Nah, jadi muncul ada persoalan baru ketika dikaitkan dengan iluminasi nematiknya, Bapak Ibu ya. Pendekatan unik untuk interpretasi yang konsisten dengan teologi dan spiritualitas Pentakostalisme telah diusulkan oleh para sarjana seperti John Christopher Thomas, Ken Archer, dan Ricky D. Moore yang mewakili berbagai perspektif dan nuansa dalam diskusi ilmiah. Muncul lagi beberapa teolog-teolog atau tokoh-tokoh yang tokoh-tokoh Pentakostal, Bapak Ibu. Ketiga sarjana ini semua termasuk dalam apa yang kadang-kadang disebut sekolah Cleveland. Namun sementara ada beberapa sinergi antara pendekatan mereka. Mereka masing-masing menawarkan kontribusi unik. Adalah umum untuk ketiganya bahwa adanya penekanan pada peran komunitas
pembaca dalam proses interpretatif. Jadi kembali lagi bahwa komunitas memiliki peran besar, Bapak Ibu ya. Dengan menggunakan Konsili Yerusalem sebagai modal, Thomas membongkar metode pengambilan keputusan. Ini terdapat di dalam Kisah Rasul, Bapak Ibu. Maksudnya konsilinya itu yang ada di Kisah Rasul ini, yang digunakan oleh komunitas Perjanjian Baru sebagaimana dijelaskan dalam Kisah Rasul 15. Inti dari musyawarah konsili tentang penyertaan orang-orang bukan Yahudi adalah tiga komponen kitab suci, tiga komponen yaitu kitab suci, roh, dan komunitas. Nah, ini Bapak Ibu nanti kalau membaca di Kisah Para Rasul bisa menangkap sesuatu ya Bapak Ibu, karena ini cukup menarik karena di situ ada perseteruan antara orang Kristen yang eh, Yahudi dan yang non-Yahudi, sehingga perlu diadakannya sebuah pertemuan di Yerusalem untuk memberikan solusi terhadap apa yang sedang terjadi di antara dua kelompok tersebut. Tetapi ini menarik, Thomas justru melihatnya ada tiga komponen. Nah, tiga komponen itu mengarah ke kitab suci, roh, dan maksudnya di sini roh adalah Roh Kudus dan komunitas. Situasi dalam Kisah Para Rasul dipicu oleh pengalaman masyarakat yang mengamati roh yang sedang bekerja dalam mengubah non-Yahudi menjadi pengikut Kristus. Nah, ini menarik Bapak Ibu ya. Harapan saya Bapak Ibu nanti membaca Kisah Para Rasul mungkin supaya lebih bisa nyambung lagi, dibaca mulai dari pasal 14 dan 15. Sewaktu konsili mendengar kesaksian dari orang-orang bukan Israel atau non-Yahudi yang bertobat, maksudnya orang Kristen non-Yahudi, itu menunjukkan kegiatan Roh Kudus dan menegaskannya melalui pilihan interpretatif dari teks tulisan suci. Perdebatan itu terselesaikan dan orang-orang bukan Yahudi kemudian diterima ke dalam komunitas dalam sebuah keputusan yang tampaknya baik bagi Roh Kudus dan bagi kita. Maksudnya bagi kaum Pentakosta,nya ya. Nah, Bapak Ibu nanti lihat di Kisah Para Rasul 15 ayat yang ke-28, Roh diidentikan oleh Thomas sebagai aktif dalam semua tahap proses interpretatif. Jadi Thomas mengambil Kisah Para Rasul, Bapak Ibu ya, untuk melihat atau menawarkan hermeneutika Pentakosta yang unik. Tapi tetap di sini juga kita melihat ciri khas Pentakostalnya itu eh, tetap ada ya Bapak Ibu. Ada tentang roh, kitab suci, dan juga komunitas. Thomas menyoroti bahwa komunitaslah yang menjaga penafsiran kitab suci dan pengalaman nematik dari individualisme dan relativisasi yang merajalela. Model ini oleh Thomas memang memungkinkan untuk mempelajari konteks historis dari bagian tersebut. Ini terutama diprioritaskan oleh para sarjana Injili. Tetapi tidak terbatas pada kekhawatiran tersebut. Ini Gray mencoba berpendapat. Ini juga memberikan peran substansial kepada masyarakat dalam proses interpretasi. Model ini kemudian memberikan resep baru bagi komunitas Pentakostal tentang bagaimana mendekati kitab suci dengan cara yang konsisten dengan nilai-nilai dan spiritualitas komunitas. Ini juga menunjukkan secara praktis peran komunitas dalam membedakan pengalaman roh sebagai penangkal individualisme dunia barat. Model Thomas terus memberikan dasar bagi para sarjana yang ingin memahami dan mengembangkan metode unik hermeneutika Alkitabiah Pentakostal. Nah, saya eh, beranjak dari Thomas ke Archer, Bapak Ibu. Archer menyediakan tiga prinsip dasar untuk hermeneutika Pentakostal yang unik. Yang pertama adalah kitab suci, roh, dan komunitas. Nah, ini sebenarnya hampir mirip ya dengan Thomas. Hanya bedanya Thomas itu mengambil peristiwa di Kisah Rasul pasal 15 yaitu konsili di Yerusalem.
Namun untuk membumikan model triadik, triadik itu ini yang dimaksud ya Bapak Ibu, kitab suci, roh dan komunitas. Dalam tradisi, ia melihat kembali ke pendekatan pembaca komunitas Pentakosta awal dan mengidentifikasi pendekatan interpretasi mereka yang didasarkan pada metode membaca Alkitab. Jadi satu sisi menawarkan hal yang unik, tapi di sisi yang lain juga tetap mempertahankan yang klasiknya. Pendekatan ini adalah harmonisasi oleh metode deduktif yang menyisir semua referensi kitab suci tentang suatu topik dan kemudian mensintesis bagian-bagiannya. Ini menurut Martin, Bapak Ibu. Nah, memang beberapa bagian yang saya tampilkan di sini, Bapak Ibu, nanti akan lebih diperjelas lagi ya pembacaan Pentakostalnya ketika kita belajar dari era demi era. Nah, ini kan hanya secara global memang tidak mencakup semua, Bapak Ibu ya. Nah, dalam praktiknya itu berarti sedikit pengakuan atas sejarah konteks masing-masing teks individu karena narasi atau kisah tentang Tuhan yang sedang bekerja dalam kanon kitab suci yang diprioritaskan. Sementara metode membaca Alkitab yang sama ini digunakan oleh kelompok-kelompok Protestan lainnya, yaitu komunitas Pentakosta yang sedang berkembang menggunakannya untuk mengembangkan pemahaman doktrin yang baru dari pembaptisan dalam Roh. Ya, ini menurut Archer. Nah, ini mengarah pada cara unik untuk membaca kitab suci atau membaca teks ditempa oleh komunitas Pentakostal awal berdasarkan tradisi naratif mereka. Dari fondasi ini, Archer menguraikan strategi hermeneutis Pentakosta yang menyarankan pendekatan naratif untuk penafsiran yang mencakup negosiasi triadik, yang tadi itu ya Bapak Ibu ya, kitab suci, roh dan komunitas, untuk makna antara teks Alkitab, komunitas Pentakostal, dan Roh Kudus. Akhirnya, peran transformatif spirit juga ditekankan dalam tulisan-tulisan Ricky D. Moore, yang merupakan salah satu orang pertama yang menyoroti peran roh, firman, dan komunitas. Ibu ya. Di antara kontribusinya baru-baru ini adalah perkembangannya tentang gagasan hermeneutika altar. Nah, ini menarik memang Bapak Ibu ya. Bagi pembaca Pentakosta, Zona suci pertemuan dengan Allah mengubah atau altar penafsiran kitab suci. Nah, jadi kita menemukan ini ada hermeneutika altar ya. Jadi itu altar itu zona sucinya, Bapak Ibu ya. Jadi zona suci. Nah, tapi dilihat ini sebagai bagian dari penafsiran kitab suci. Ini menurut eh, Moore ya Bapak Ibu. Altar adalah tempat pengorbanan, pengorbanan dari agenda pembaca sendiri, kepentingan pribadi, rasa sakit hati, ketakutan, dan harapan. Ini menarik ya Bapak Ibu ya. Agenda-agenda ini diletakkan di atas altar di hadapan Tuhan untuk mengizinkan firman yang hidup, untuk memeriksa dan menyembuhkan. Jadi altar itu menjadi apa ya, bagian dari hal-hal yang personal itu ditaruh kemudian supaya nanti mendapatkan perubahan Bapak Ibu ya. Nah, untuk memeriksa dan menyembuhkan. Tujuan dari proses ini bukanlah informasi tentang Tuhan, tetapi hubungan yang lebih dalam dengan tulisan. Nah, ini juga mengarah ke pengalaman pneumatik. Ada sentuhan roh yang menghidupkan. Ini memungkinkan Tuhan dari altar untuk mengubah komunitas pembaca. Ini ya Bapak Ibu ya. Jadi ada perubahan dari komunitas yang membaca. Pada simbolis altar, pembaca dibebaskan dari perbudakan mereka untuk kepentingan pribadi menjadi kebebasan yang datang dengan disalibkan dengan Kristus. Jadi begitu kedatang altar, bukan lagi bicara tentang kepentingan dan kebutuhan saya, tetapi di situ adalah bicara tentang perjumpaan dengan firman yang akan mengubahkan.
ya. Pendekatan ini menekankan penilaian kitab suci sebagai suara kenabian bagi komunitas Pentakosta. Jadi suara kenabian ini muncul lagi, Bapak Ibu. Prinsip utama hermeneutika Pentakosta ini, sebagaimana dikembangkan oleh para sarjana ini, lalu kemudian diterapkan pada teks-teks Alkitab oleh orang lain, memberikan contoh-contoh metode di dalam praktiknya. Robbie Watley misalnya menerapkan hermeneutika Pentakosta untuk pembacaan kitab Wahyu. Hermeneutika yang diusulkannya membawa fitur-fitur teks yang menarik kepada pembaca Pentakosta, seperti terminologi pembuka yang mengarahkan pembaca pada suatu pengalaman tentang wahyu Yesus Kristus. Memang sih Bapak Ibu ya, kalau kita nggak langsung ketemu dengan teksnya dan apa ya di eranya, mungkin kita akan kesulitan. Itu sebabnya saya hanya menjelaskan di sini ya Bapak Ibu seperti ini saja. Telah demikian pula Scott Ellington telah menerapkan beberapa prinsip utama hermeneutika Pentakosta kepada Mazmur. Terhadap Mazmur maksudnya, yaitu pengalaman kembali dalam kesaksian sejarah dari teks Alkitab saat ini. Penerapan ini didasarkan pada model truth as testimony, yang dengannya kebenaran klaim kitab suci bukan dalam pernyataannya tentang fakta sejarah, tetapi dalam kesaksian aslinya diri mereka sendiri. Ini Ellington. Contoh terakhir ditemukan dalam karya Leroy Martin yang mengembangkan hearing Pentakostal dari kitab Hakim-Hakim. Nah, kebetulan Leroy Martin juga disertasinya itu membahas mengenai ini, Bapak Ibu ya. Untuk menggarisbawahi mendengar alih-alih membaca sebagai tujuan hermeneutis dari komunitas Pentakosta. Jadi saya pernah sampaikan waktu di kelas Bapak Ibu, bagi orang Pentakostal menurut Leroy Martin pada saat membaca kitab suci itu sama artinya sedang mendengar suara Tuhan. Nah, jadi ini yang disampaikan oleh Leroy Martin, makanya dia menggunakan istilah hearing ya, mendengar. Aplikasi ini menyoroti tantangan dan peluang dalam menerapkan metodologi deskriptif untuk teks tertentu. Mereka juga menekankan komitmen berkelanjutan untuk pengembangan beberapa orang, ciri-ciri umum mengenai hermeneutika Alkitabiah Pentakosta. Jadi sampai di sini Bapak Ibu saya memberikan penjelasan ada 4 bagian mengenai pergulatan hermeneutika Pentakostal atau yang kita kenal dengan hermeneutik pneumatik. Nah, di akhir dari penjelasan saya juga mau menyampaikan bahwa apa yang saya sampaikan ini mengenai pengembangan dari hermeneutika Pentakostal itu tidak berhenti sampai di situ Bapak Ibu, tetapi akan terus berkembang dan sangat dinamis. Jadi seiring berjalannya waktu, seiring berkembangnya zaman, maka ini juga akan memberi pengaruh besar terhadap dinamika atau perkembangan dari hermeneutika Pentakostal itu sendiri. Jadi saya mau mengatakan bahwa hermeneutik Pentakostal itu sangat kaya, Bapak Ibu ya. Saya berharap melalui video ini Bapak Ibu bisa menangkap sesuatu, bahkan juga harapan saya bisa mengerti. Dan untuk selanjutnya tentu kita akan bertemu di pertemuan-pertemuan kelas lainnya ya Bapak Ibu. Shalom.